Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdirah Gibran dari kelas T4B dengan NIM 23331400700111046. Kali ini saya akan mempresentasikan uh, materi seputar cloud computing mulai dari definisi terus model dan layanan cloud itu dan karakteristiknya dan sebagainya. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Oh ya, sebelumnya saya melakukan presentasi ini sebagai tugas remedial untuk mata kuliah cloud computing. Oke, sekarang langsung saja. Yang pertama itu, apa sih itu cloud computing? Cloud computing itu adalah model penyampaian layanan komputasi yang dimana cloud computing ini penyampaian layanannya itu menggunakan jaringan internet, dimana sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, database, jaringan, perangkat lunak, dan lainnya disediakan secara virtual dan dapat diakses sesuai kebutuhan. Dan selain itu NIST juga memiliki definisi lain, atau National Institute of Standard and Technology juga memiliki definisi sendiri, yaitu cloud computing ini adalah model yang memungkinkan akses mudah dan sesuai permintaan ke sumber daya komputasi bersama yang dapat dikonfigurasi dengan cepat dan disediakan dirilis dengan upaya pengeluaran minimal atau interaksi dengan penyedia layanan. Selanjutnya, perbandingan dengan komputasi tradisional. Sebenarnya apa sih kayak perbandingan komputasi tradisional dengan cloud computing ini? Komputasi tradisional itu merupakan organisasi atau individu yang dimana mereka harus membeli, mengelola, dan memelihara sendiri infrastruktur TI seperti server, perangkat penyimpanan, dan jaringan. Komputasi tradisional ini memerlukan investasi awal yang bisa dibilang cukup besar serta sumber daya manusia untuk pengelolaannya. Sementara itu, cloud computing ini menawarkan pendekatan yang jauh lebih fleksibel dan efisien. Sumber daya komputasi disediakan oleh penyedia layanan melalui internet sehingga pengguna dapat mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja. Model dari cloud computing ini bisa dibilang menggunakan pendekatan bayar sesuai penggunaan atau pay as you go yang mengurangi kebutuhan investasi awal. Selain itu, cloud memungkinkan skalabilitas yang cepat, kapasitas dapat ditambah atau dikurangi secara otomatis sesuai kebutuhan tanpa harus membeli perangkat yang baru. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan dari cloud computing itu sendiri. Yang pertama itu era mainframe, yaitu pada tahun 1960-an. Komputer pada era mainframe pada tahun 1960-an ini, komputer besar itu digunakan oleh banyak pengguna melalui terminal sederhana. Pada masa ini, konsep berbagi sumber daya seperti atau resource sharing sudah mulai diterapkan meskipun istilah cloud computing pada saat itu belum dikenal. Selanjutnya itu era virtualisasi kisaran 1990-an, yang dimana teknologi seperti hypervisor mulai berkembang. Virtualisasi memungkinkan satu mesin fisik itu menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus dalam bentuk mesin virtual, sehingga dapat meningkatkan efisien pemanfaatan perangkat keras. Berbeda dengan tahun 1960-an itu, di mana masa ini untuk berbagi sumber daya itu masih memerlukan banyak penggunaan terminal sederhana. Selanjutnya itu era cloud 2006 sampai sekarang. Pada era cloud, memasuki era cloud ini, fase revolusinya itu pada tahun 2006 ketika Amazon meluncurkan
Amazon Web Service atau yang kita kenal saat ini AWS. Hal ini menandai dimulainya era modern cloud dengan konsep utility computing, di mana pengguna hanya membayar sesuai jumlah sumber daya yang digunakan. Selanjutnya itu sehingga saat ini cloud menjadi fondasi untuk teknologi modern seperti big data, AI, IoT, dan DevOps. Selanjutnya karakteristik dari cloud computing itu menurut NIST itu. Menurut definisi dari NIST atau National Institute of Standard and Technology, cloud computing itu memiliki 5 karakteristik utama, yaitu on-demand service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, dan terakhir measure service. Yang pertama itu on-demand service itu, maksudnya itu pengguna itu dapat memperoleh layanan cloud seperti server, serong, atau jaringan secara mandiri melalui antarmuka. Contohnya itu seperti pengguna itu dapat menyewa instance EC2 di mana namanya, di Amazon Web Service, yang bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik saja dan kapanpun dibutuhkan. Yang kedua itu ada broad network access. Maksudnya itu layanan cloud ini dapat diakses melalui jaringan umum seperti internet dan kompatibel dengan berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, maupun tablet. Contohnya itu seperti penggunaan Google Drive. Selanjutnya ada resource pooling. Maksudnya itu sumber daya komputasi seperti penyimpanan memori, CPU yang dikelola secara dinamis oleh penyedia cloud dan dibagikan kepada banyak pelanggan menggunakan model. Contohnya itu seperti server fisik yang digunakan oleh banyak klien melalui teknologi virtualisasi yang telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya ada rapid elasticity. Maksudnya itu cloud dapat secara otomatis menyesuaikan kapasitas sesuai permintaan pelanggan maupun menurunkan kapasitasnya itu. Contohnya itu seperti website e-commerce. Website e-commerce yang menambah kapasitas server saat promo besar, lalu menguranginya kembali saat promonya itu selesai. Terakhir dari karakteristiknya itu ada measure service, di mana semua pengguna sumber daya cloud dipantau dan dicatat secara transparan. Dan setelah mengetahui karakteristiknya itu, kita masuk ke model layanan cloud infrastruktur as a service, yang maksudnya itu adalah model layanan cloud yang menyediakan infrastruktur TI virtual secara lengkap kepada pengguna. Layanan ini tentunya meliputi sumber daya dasar seperti virtual, penyimpanan, jaringan, dan sistem operasi, yang semuanya ini bisa dikontrol sepenuhnya oleh pengguna melalui internet. Contohnya itu seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu Amazon EC2 dan Google Computing Engine. Kegunaan dari model ini yaitu model ini sangat cocok untuk perusahaan yang membutuhkan kontrol penuh atas lingkungan komputasinya, seperti untuk pengujian perangkat lunak, penyimpanan data besar, dan aplikasi berskala besar, website berskala besar. Masuk ke model selanjutnya itu ada model layanan cloud platform as a service. Maksudnya itu adalah cloud yang menyediakan platform siap pakai untuk pengembangan, pengujian, dan penerapan aplikasi. Pengguna itu tidak perlu mengelola infrastruktur dasar seperti server, jaringan, atau bahkan sistem operasi, karena semuanya itu telah diatur oleh penyedia layanan. Contohnya itu ada Heroku dan Google Apps Engine. Kegunaan dari model ini untuk mengembangkan aplikasi
yang agar efisiensi dalam pengembangan dan peluncuran aplikasi tanpa mengurus infrastruktur teknis. Masuk ke model selanjutnya, yaitu ada model layanan cloud software as a service, yaitu layanan cloud di mana aplikasi perangkat lunak disediakan dan dikelola sepenuhnya oleh penyedia layanan. Contohnya itu Google Workspace dan Dropbox. Kegunaannya itu sangat cocok untuk kebutuhan aplikasi sehari-hari seperti pengelolaan email, dokumen, komunikasi, dan kolaborasi tim baik untuk individu maupun organisasi. Selanjutnya kita masuk ke public cloud. Kita masuk ke public cloud, di mana public cloud ini sendiri yaitu model dari implementasi cloud di mana layanan komputasi disediakan oleh pihak ketiga dan tersedia untuk umum melalui internet. Infrastruktur cloud dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan seperti Amazon, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Selanjutnya, keuntungan dari penggunaan public cloud ini tentu yang pertama itu adalah biayanya lebih rendah. Kenapa? Karena dengan public cloud ini pengguna itu tidak perlu investasi awal dalam infrastruktur, cukup bayar sesuai penggunaan. Selanjutnya itu skalabilitas tinggi. Maksudnya itu kenapa? Karena sumber daya dari public cloud ini dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu akses mudah. Kenapa? Karena dapat diakses dari mana saja selama terhubung dengan internet. Dan dibalik keuntungannya itu tentunya public cloud ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu keamanan dan privasi. Kenapa? Karena data yang disimpan di server itu merupakan milik pihak ketiga sehingga ada potensi untuk risiko kebobolan dan berpotensi berpotensi mengganggu keamanannya. Yang kedua itu kontrol terbatas. Maksudnya itu pengguna tidak memiliki kontrol penuh terhadap infrastruktur dan pengaruh teknis. Selanjutnya itu ada private cloud. Private cloud ini adalah model cloud computing yang infrastruktur dan sumber dayanya didedikasikan hanya untuk satu organisasi. Keuntungannya dari private cloud ini, yang pertama itu keamanan tinggi karena data dan aplikasinya itu berjalan di lingkungan terisolasi dan dikelola secara eksklusif. Yang kedua itu kontrol penuh. Kenapa? Karena organisasi ini memiliki kendali penuh atas konfigurasi dan kebijakan keamanan pada sistem mereka. Dan sama halnya dengan public cloud tadi, private cloud ini juga memiliki kekurangannya, yaitu biayanya cukup tinggi karena memerlukan investasi awal untuk membeli perangkat keras. Berbeda dengan public cloud tadi, mereka tidak perlu investasi awal karena pengguna itu hanya cukup membayar sesuai penggunaan mereka. Dan kekurangan selanjutnya itu manajemen yang cukup kompleks. Karena private cloud ini memerlukan tim IT internal yang ahli untuk mengelola dan memelihara sistem dari private cloud ini. Yang ketiga ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini adalah kombinasi antara public cloud dan private cloud yang saling terintegrasi dan memungkinkan perpindahan data dan aplikasi antar keduanya. Keunggulannya itu tentunya fleksibilitas yang tinggi, skalabilitas yang lebih baik dari kedua model implementasi cloud yang sebelumnya. Dan untuk tantangannya itu kompleksitas integrasi karena hybrid cloud ini perlu sistem yang cermat untuk mengelola dan menghubungkan dua lingkungan cloud. Dan tantangan selanjutnya itu keamanan dan manajemen. Karena pengelolaan identitas, otorisasi, dan keamanan lintas platform itu harus terkoordinasi dengan baik.
Selanjutnya itu ada arsitektur. Selanjutnya itu kita masuk ke arsitektur dan teknologi pendukung dari cloud computing ini. Yang pertama itu arsitektur cloud. Arsitektur cloud ini menunjukkan pada struktur teknis yang membentuk sistem cloud computing. Arsitektur ini juga terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk menyediakan layanan cloud baik untuk pengguna maupun penyedia layanan. Di dalam arsitektur ini terdapat beberapa lapisan, yaitu front end client side, back end service side, jaringan atau network. Untuk front end ini itu maksudnya merupakan antarmuka yang digunakan pengguna untuk mengakses layanan cloud seperti browser, website, atau aplikasi klien. Dan untuk backendnya itu biasanya terdiri dari server, penyimpanan data, dan database, dan sebagainya. Dan untuk network atau jaringan itu maksudnya komponen penting yang menghubungkan antara front end dan back end. Dan jaringan memungkinkan komunikasi data antara perangkat dan sistem cloud melalui internet atau jaringan privat. Lanjutnya virtualisasi. Virtualisasi ini adalah teknologi inti dari cloud computing yang memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi secara terpisah melalui virtual machine atau kontainer. Komponen utama dari virtualisasi ini yaitu hypervisor, virtual machine, dan kontainer. Lanjutnya teknologi pendukung cloud. Teknologi pendukung cloud itu ada Docker, Kubernetes, OpenStack, dan API Management. Docker itu maksudnya itu platform containerization yang memungkinkan developer membungkus aplikasi beserta semua dependensinya dalam satu paket kontainer. Sedangkan dan Kubernetes itu platform open source untuk mengelola, mengatur, dan menskalakan kontainer secara otomatis. OpenStack itu yaitu platform open source juga yang digunakan untuk membangun dan mengelola cloud infrastructure. API management itu yaitu alat dan layanan untuk membuat, menerbitkan, dan mengamankan dan memantau API itu. Selanjutnya kita masuk pada keamanan dan tantangan. Setelah yang saya sebutkan tadi, keunggulan dari atau sistem-sistem dari cloud computing ini juga memiliki keamanan dan tantangannya. Yang pertama itu kita bisa masuk pada isu keamanan cloud. Cloud computing ini tentunya memberikan kita berbagai keuntungan, namun juga menghadirkan tantangan keamanan yang perlu kita perhatikan dengan serius, khususnya dalam pengelolaan data dan akses. Mungkin beberapa isu keamanan yang paling sering kita dengar itu yaitu data breach atau kebocoran data. Kebocoran data ini biasanya terjadi ketika informasi sensitif dapat diakses atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Dan ini merupakan risiko utama di lingkungan cloud karena data kita itu disimpan di server pihak ketiga melalui internet dan bisa saja diakses melalui internet. Selanjutnya itu kehilangan data atau data loss. Kehilangan data ini juga dapat terjadi akibat kegagalan sistem, kesalahan pengguna, atau serangan cyber. Dalam konteks cloud, risiko ini meningkat jika penyedia layanan itu tidak memiliki sistem backup. Dan selanjutnya itu kontrol akses tidak tepat. Maksudnya itu jika manajemen identitas dan hak akses itu tidak diatur dengan baik, pengguna yang tidak berwenang akan bisa mendapatkan akses ke data atau sistem penting dari data yang kita punya. Sehingga hal ini dapat terjadi dan
Hal ini itu dapat terjadi karena kebijakan aksesnya lemah, kredensial yang bocor, atau kegagalan pada sistem. Selanjutnya itu strategi keamanan cloud. Untuk strategi dari keamanan cloud ini mungkin bisa menerapkan enkripsi, terus identity and access management, atau maksudnya itu sistem yang digunakan untuk mengelola siapa saja sih yang bisa memiliki akses ke sumber daya pada lingkungan cloud kita. Dan yang ketiga itu untuk strategi keamanan cloud ini bisa menerapkan backup dan recovery. Selanjutnya kita masuk ke ini AWS, Microsoft Azure, dan cloud computing. Untuk Amazon ya, dalam ekosistem cloud computing terdapat beberapa penyedia layanan cloud besar yang mendominasi pasar global. Yang mendominasi pada era sekarang itu ada 3. Yang pertama itu Amazon, yang kedua Microsoft Azure, yang ketiga Google Cloud Platform. Yang pertama Amazon. Amazon ini merupakan penyedia layanan cloud pertama dan terbesar di dunia saat ini. AWS menawarkan beragam layanan utama seperti ECE 2 untuk komputasi, S3 untuk penyimpanan data, RDS untuk database relasional, dan sebagainya. Selanjutnya Microsoft Azure. Microsoft Azure ini merupakan pesaing utama dari Amazon dan memiliki kekuatan khusus di kalangan perusahaan besar, terutama yang sudah menggunakan ekosistem Microsoft. Dan ketiga ada Google Cloud Platform. Google Cloud Platform ini cukup menonjol dalam bidang analitik data, machine learning, dan pengelolaan kontainer. Google Cloud Platform ini juga menawarkan layanan seperti komputer agent komputasi, cloud storage untuk penyimpanan, BigQuery untuk analisa data besar, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus cloud computing dalam berbagai industri atau contoh penggunaan cloud. Untuk studi kasusnya ini saya mengambil 2 saja, yaitu industri e-commerce dan sektor pendidikan. Pada industri e-commerce ini, platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Amazon, dan Shopee menggunakan layanan cloud untuk mengelola trafik pengunjung yang sangat tinggi, terutama saat event besar seperti flash sale. Cloud computing ini memungkinkan mereka melakukan auto scaling terhadap server sehingga website tetap responsif meskipun banyak diakses oleh pengunjung. Selanjutnya pada sektor pendidikan. Di dunia pendidikan, cloud mempermudah proses belajar mengajar secara daring. Platform seperti Google, WordPress for Education, Moodle Cloud, dan Microsoft Teams Education memungkinkan institusi menyediakan kelas online, penyimpanan tugas siswa, serta kolaborasi dalam waktu yang dekat. Dan selanjutnya ini ada cloud untuk mahasiswa. Cloud computing itu tidak hanya terbatas untuk perusahaan atau institusi besar saja, akan tetapi mahasiswa itu juga dapat memanfaatkan teknologi ini untuk pembelajaran dan pengembangan keterampilan teknis mereka, seperti Google Cloud for Student, AWS Educate, Microsoft Azure for Student. Kegunaan dari masing-masing ini yaitu untuk Google Cloud for Student ini, mahasiswa itu bisa mendapatkan kredit gratis untuk mencoba berbagai layanan seperti Google Computer Agent, Firebase, BigQuery, dan sebagainya. Dan untuk Amazon itu menyediakan sebuah platform pembelajaran cloud untuk pelajar dan pengajar, sehingga mahasiswa dapat mendaftar dan mengakses kredit Amazon secara gratis seperti konten pelatihan serta lingkungan cloud sandbox untuk belajar berbagai layanan.
Untuk yang ketiga itu Microsoft Azure for Student, itu memberikan kredit gratis tanpa perlu kartu kredit, sehingga mahasiswa dapat menggunakan layanan seperti Azure Virtual Machine, App Service, dan AI ML Stalls untuk eksperimen dan proyek perkuliahan mereka. Oke, untuk tren masa depan cloud computing ini, cloud computing hingga saat ini tentunya akan terus berkembang, apalagi saat ini sudah ada AI dan berbagai inovasi baru mulai mengubah cara layanan ini digunakan di masa depan. Mungkin beberapa tren utama yang dapat kita perkirakan akan mendominasi landscape cloud computing adalah seperti edge computing. Maksudnya itu, dengan edge computing latensi dapat dikurangi secara signifikan karena pemrosesan itu dilakukan secara lokal, sehingga ini sangat penting untuk aplikasi real time seperti kendaraan otonom, smart factory, atau sistem monitoring kesehatan. Yang kedua itu server computing. Maksudnya itu model ini dimana pengembang hanya fokus pada penulisan kode tanpa perlu pengelolaan infrastruktur server secara langsung. Yang ketiga itu ada AI as a Service. Dengan meningkatnya kebutuhan akan kecerdasan buatan, banyak cloud provider mulai menawarkan layanan AI secara modular dan mudah diakses. Seperti contohnya itu Google Vertex AI, Azure Cognitive Service, dan Amazon SageMaker. Dan terakhir, untuk kesimpulan dari cloud computing ini, cloud computing itu saat ini telah menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi modern. Dengan menyediakan layanan komputasi yang fleksibel, hemat biaya, dan dapat diskalakan, cloud memungkinkan individu maupun organisasi menjalankan aplikasi penyimpanan data dan mengelola sistem mereka tanpa infrastruktur fisik yang besar. Teknologi seperti virtualisasi, kontainer, dan manajemen IPA juga turut menunjang performa cloud secara efisien. Di sisi lain, keamanan dan pengelola data tetap menjadi tantangan yang perlu kita perhatikan melalui strategi seperti enkripsi dan manajemen akses. Mahasiswa pun saat ini dapat memanfaatkan program edukasi cloud gratis seperti AWS, Educate, dan Google Cloud Student Credit untuk belajar langsung dari platform industri. Dan melihat tren ke depan seperti edge computing, server, dan AI as a Service, pemahaman tentang cloud akan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan dan peluang dunia digital yang terus berkembang hingga saat ini. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.